praktikum kali ini yaitu yang pertama, mampu mengetahui kerja enzim alfa amilase dalam hidrolisis pati dan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas atau kerja enzim alfa amilase. Kemudian yang kedua, memahami faktor suhu yang mempengaruhi aktivitas enzim alfa amilase pada saliva. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu ada baskom kecil, sendok, alu, betadin, 3 buah gelas, air putih secukupnya, nasi putih secukupnya, saliva, dan Baik, selanjutnya ke langkah kerja. Yang pertama yaitu haluskan nasi dengan menambahkan sedikit air dengan menggunakan ulekan atau mutu. Kemudian masukkan larutan amilum yang tersebut ke dalam masing-masing gelas sebanyak 2 sendok makan. Setelah itu, tambahkan saliva ke dalam masing-masing gelas dengan ukuran atau takaran yang sama. Kemudian buatlah 3 perlakuan pada masing-masing gelas tersebut. Yang pertama, letakkan gelas 1 pada suhu ruangan. Yang kedua, pada gelas 2 itu dimasukkan ke dalam air dingin. Dan pada gelas 3 yaitu dipanaskan di air yang mendidih. Lalu diamkan selama 5 menit. Setelah 5 menit pendiaman, kemudian teteskan beberapa tetes betadin ke dalam masing-masing gelas. Lalu homogenkan menggunakan sendok makan. Setelah dihomogenkan, kemudian diamkan selama 20 menit, lalu amati perubahan warna yang terjadi. Enzim adalah sekelompok protein yang menjalankan dan mengubah perubahan-perubahan kimia secara biologi. Enzim dihasilkan oleh organ-organ dalam tubuh hewan maupun manusia. Enzim yang secara katalik menjalankan berbagai reaksi, salah satunya pemecahan hidrolisis. Contoh dari pemecahan hidrolisis yaitu ada pada enzim amilase. Pada hasil percobaan kali ini menunjukkan bahwa larutan sampel pada amilum pada suhu dingin, enzim tidak dapat bekerja secara maksimal sehingga larutan berwarna ungu kehitaman pekat. Hal ini menunjukkan bahwa enzim tidak dapat memecah amilum menjadi glukosa, sedangkan pada suhu ruangan larutan amilum berwarna putih keunguan, tidak sepekat pada suhu dingin, dikarenakan enzim sedang memecah amilum menjadi glukosa. Tetapi berbeda dengan pada suhu tinggi yaitu air mendidih, selama kurang lebih 5 menit, larutan amilum berubah warna menjadi kuning kemudian menjadi putih kembali. Hal itu menunjukkan bahwa amilum telah berubah menjadi glukosa disebabkan oleh enzim telah melalui proses pemecahan. Tapi apabila suhu terlalu tinggi maka akan terdenaturasi atau enzim tidak dapat bekerja secara maksimal pada suhu terlalu tinggi karena dapat merusak enzim tersebut, sehingga didapatkan hasil bahwa pada suhu tinggi berwarna ungu kehitaman pekat, sedangkan pada suhu ruangan berwarna putih keunguan, tidak sepekat yang pertama, sedangkan pada perlakuan ketiga disimpan di dalam air mendidih berwarna putih.
Hal ini berdasarkan kepada hasil pengamatan yang diperoleh pada praktikum kali ini, meliputi pada sampel pertama, yaitu berwarna putih keunguan pada suhu ruang, sedangkan berwarna ungu kehitaman pekat pada suhu dingin, dan berwarna putih pada suhu tinggi. Kesimpulannya, pada praktikum kali ini dengan menggunakan 3 perlakuan, yaitu gelas yang pertama disimpan dalam suhu ruang, kemudian gelas yang kedua disimpan dengan suhu yang rendah, yaitu dengan air es, dan gelas yang ketiga disimpan pada suhu yang tinggi atau dipanaskan. Pada suhu ruang ditandai dengan warna ungu keputihan, berarti enzimnya itu belum bekerja secara maksimal. Kemudian pada suhu rendah ditandai dengan warna ungu pekat, berarti kerja enzim itu terhambat. Dan pada suhu tinggi ditandai dengan warna biru tua, berarti terjadi denaturasi pada saliva. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.